Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Torto. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan menonton video ini. Tanpa kalian, channel ini nggak akan bisa berkembang teman-teman. Jadi, saya mohon support dan dukungannya dengan cara klik like, comment, share, and subscribe ya, agar saya makin semangat membagikan ilmu ataupun informasi seputar Torto maupun Turtle teman-teman. Nah, sekarang ini saya sedang berada di Gelora Sriwijaya teman-teman, atau biasa disebut GOR. Nah, GOR ini tempatnya itu ada di lokasi Jakabaring, Palembang ya teman-teman. Nah, ini salah satu lokasi yang digunakan salah satu event terbesar kemarin teman-teman di 2018. Event Asian Games kan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang teman-teman. Nah, penasaran kan saya mau bahas apa di sini? Tonton terus ya videonya sampai habis, jangan di skip. Nah teman-teman, kayaknya itu ada pohon ketapang teman-teman. Yuk kita cek teman-teman, apakah benar ini pohon ketapang. Nah teman-teman, ternyata benar teman-teman, ini pohon ketapang teman-teman. Ini pohon ketapang, ini ada dua nih pohon ketapangnya, ini satu dan yang satunya yang tadi teman-teman. Nah yuk teman-teman, kita ambil daun ketapang ya teman-teman. Nah jadi buat kalian yang mau cari daun ketapang itu cukup mudah ya teman-teman. Jadi cari itu daun ketapang itu ambil yang kering teman-teman. Nah, ntar ngeblur, kita fokusin dulu teman-teman. Oke. Nah teman-teman, jadi buat kalian yang mau ambil daun ketapang itu ambil yang kering gini teman-teman, dan yang alami ya teman-teman, yang langsung jatuh dari pohonnya. Jangan kalian itu ambil yang masih hijau, terus di pohon kalian petik, kalian keringin, itu nggak bagus teman-teman. Jadi kalian itu ambil yang daun ketapang ini jatuh alami ya teman-teman. Nah jadi kondisinya kering seperti ini teman-teman. Nah terus buat kalian yang mau cari daun ketapang, ini ciri-cirinya itu seperti ini teman-teman. Nah daunnya tadi seperti tadi. Kita cari buahnya teman-teman. Kalau ada buah daun ketapang, buah. Oh ini teman-teman. Nah untuk buah daun ketapang, buah pohon ketapang itu seperti ini ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Tuh buah pohon ketapang. Nah ini buah yang udah tua ya teman-teman, udah lama jatuh. Kalau dia buah yang baru jatuh itu biasanya agak berwarna kecoklatan teman-teman nih. Tapi bentuknya seperti ini teman-teman. Ini buah dari pohon ketapang teman-teman, dan daunnya itu seperti yang ini teman-teman. Nih daun ketapang. Nah jadi kalian itu bisa cari ya teman-teman di sekitar rumah kalian ataupun di dekat rumah teman kalian kayak atau rumah keluarga kalian, itu kalian bisa cari. Nah si daun ketapang ini mempunyai manfaat ya teman-teman yang sangat baik khasiatnya untuk kura-kura teman-teman. Jadi ini nih daun ajaib teman-teman, daun ajaib buat kura-kura ya teman-teman. Dan juga biasa dipakai untuk ikan cupang teman-teman. Jadi misalkan kalian itu nggak ketemu nyari daun ketapang itu, kalian bisa beli itu di toko ikan cupang teman-teman. Penjual ikan cupang biasanya dia jual ini teman. Jadi kalian bisa beli ataupun cari ya teman-teman. Lebih baik sih cari. Kalau saya ini sambil saya olahraga, saya lihat daun ketapang ya, jadi ambillah buat dipakai di kura-kura saya teman-teman, karena manfaatnya ini sangat baik teman-teman. Coba kita cari ya teman-teman, buah yang masih hijau, masih muda. Bukan teman-teman, mirip-mirip hairpin ya ini ya, hairpin ular king cobra. Tapi bukan nih, hairpin daun ketapang. Daun ketapang semua ya teman-teman. Buahnya nggak ada teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman nih. Kalau dia masih muda itu seperti ini teman-teman. Tuh. Ini yang masih muda teman-teman, yang masih ada di pohonnya. Ya bentuknya seperti itu teman-teman. Semut. Ya bentuknya seperti ini nih teman-teman tuh, yang masih muda aja. Jadi kalian jangan petik dari sini ya.
Jangan peti kayak gini terus kalian keringin, itu manfaatnya itu berkurang jauh teman-teman, kurang bagus. Jadi kalian itu cari yang begini aja nih teman-teman. Ini yang nggak berguna nih, kalau di sini ya udah di kayak jadiin sampah aja teman-teman. Tapi bagi dunia kura-kura, terutama kura-kura air, ini sangat penting teman-teman. Dan juga jika kalian mau pakai daun ketapang ini, jangan lupa dibersihin dulu ya teman-teman, karena kan banyak kotoran yang lengket seperti tanah dan lain-lain teman-teman. Jadi cuci dulu ya teman-teman dengan bersih ya, sekitar 2 kali lah dicuci pakai air sampai bersih teman-teman. Pokoknya teman-teman, aduh digigit semut teman-teman, aduh semut. Gimana teman? Nah, untuk cara penggunaannya tonton video berikut ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk cara penggunaannya itu ada 2 ya teman-teman. Ya, ini cara yang pertama teman-teman. Nah, cara yang pertama itu misalkan ini kandangnya ya teman-teman. Ini saya pakai wadah untuk ngejemur dia aja teman-teman. Karena untuk bawa kandangnya itu terlalu gede, dan saya juga udah kasih daun ketapang. Jadi ini saya contohin aja ya teman-teman. Nah, misalkan ini kandangnya teman-teman. Nah, cara yang pertama itu ya kalian tinggal celupin aja teman-teman nih. Celupin aja gini daun ketapangnya. Kalau dia terlalu gede bisa dipotong kayak gini teman-teman. Agak susah nih tangan satu teman-teman. Nih misalkan kayak gini nih teman-teman. Tuh. Nah misalkan terlalu gede bisa dipotong kayak gini nih, kecil-kecil gini. Nah itu cara yang pertama, itu cukup praktis ya teman-teman. Nah ini daun ketapang yang saya ambil tadi, saya udah cuci bersih dan saya langsung masukin aja ke kandangnya teman-teman. Itu cara yang pertama teman-teman. Jadi nggak perlu diolah ataupun diapain, kalian tinggal cuci aja daun ketapang yang kalian ambil tadi. Ini daun ketapang yang udah tua yang kalian ambil. Nah udah selesai dicuci, langsung masukin aja teman-teman ke dalam kandangnya. Itu cara yang pertama ya teman-teman. Nah untuk cara yang kedua itu ini teman-teman. Nah oke teman-teman, cara yang kedua itu daun ketapangnya kita rebus teman-teman. Jadi air dari rebusan daun ketapang itu kita pakai sebagai air kandangnya teman-teman. Nah contohnya begini teman-teman. Ini kan daun ketapang yang tadi. Nih kita masukin aja 1. Nah 2 aja udah cukup kok teman-teman. Jadi untuk penggunaan jumlahnya itu menyesuaikan aja teman-teman, ya secukupnya aja lah, sesuaikan dengan ukuran kandang kalian teman-teman. Nih udah 2, udah cukup 2 aja teman-teman. Terus kita rebus ya teman-teman. Nah kita rebus daun ketapangnya, tunggu sampai airnya berwarna coklat teman-teman, berwarna coklat teh kayak gitu teman-teman. Oke kita tunggu dulu teman-teman sambil merebus. Ini saya siapin dulu kandangnya yang untuk contoh yang kedua ya teman-teman. A few moments later. Nah teman-teman, nah ini daun ketapangnya sudah saya rebus sekitar 10 menitan ya teman-teman. Nah kelihatan airnya udah berubah menjadi agak kecoklatan teman-teman, seperti teh. Nah itu tandanya dia udah cukup ya direbusnya teman-teman. Kalau mau lama lagi ya nggak apa-apa, terserah. Kalau menurut saya sih segini udah cukup teman-teman, sekitar 10 menitan saya rebusnya. Ntar saya matiin kompornya teman-teman. Ini saya pakai flash HP teman-teman biar lebih kelihatan jelas nih warna airnya. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan teman-teman, tuh kelihatan dikit. Oke tuh. Nah teman-teman, airnya itu berubah jadi warna coklat gitu teman-teman. Tuh. Nah ini kita diamkan dulu teman-teman ya. Ini masih sangat panas teman-teman, jadi agak didiamin dulu sekitar 2 atau 3 menit lah. Setelah itu baru kita setting dia buat ke dalam kandang teman-teman, sebagai air kandang. Kan kita setting, tunggu dulu ya teman-teman sekitar 2-3 menit. Nah oke teman-teman, saya udah diamkan sekitar 2 menit sampai 3 menit lah. Udah saya diamkan, agak sedikit dingin teman-teman. Nih tuh airnya coklat kayak gitu teman-teman tuh. Kalau udah direbus coklat kayak gitu teman-teman. Nah itu cara yang kedua itu, aduh rembunnya dia. Jadi cara yang kedua itu
daun ketapangnya direbus ya teman-teman. Nah, air dari rebusan daun ketapang itu kita masuk ini ke sini, ke kandang kalian. Nih, kayak gini ya teman-teman. Saya contohin teman-teman. Nih, kita keluarin dulu teman-teman karena ini panas. Oke. Tuh. Tuh, agak sedikit kuning kan teman-teman. Nah, karena saya takarannya dikit teman-teman, jangan dicontoh teman-teman. Kita ambil daunnya sedikit nggak apa-apa. Tuh kayak gini. Kalau dia terlalu panas, kalian bisa juga kok tambahin ini air biasa dikit. Penting dia tercampur rata teman-teman. Panas sekali teman-teman. Kita tambah dikit lagi. Tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman. Misalkan takarannya 2:1, jangan 2:2 teman-teman. 2:1 udah cukup kok. Atau kalau mau air daun ketapang semuanya teman-teman bagus, lebih bagus. Karena terlalu panasnya teman-teman. Jadi begitulah teman-teman. Air rebusannya yang ini tadi kita masukin ke kandang dia. Nah, kalau udah selesai ini di setting. Nah, kalian tinggal masukin kurangnya teman-teman. Karena masih agak panas teman-teman, ya, jangan dimasukin dulu teman-teman, karena bahaya ya teman-teman. Kalau masih panas kalian masukin ya bisa ya kepanasan mati teman-teman. Jadi sesuaikan aja ya teman-teman, jangan terlalu panas dan jangan juga terlalu dingin teman-teman. Pura-pura piput saya. Oke teman-teman, gitulah cara penggunaannya. Dan untuk takaran si daun ketapang ini sesuaikan aja sama ukuran kandang kalian. Misalkan kandang kalian seperti ini ya cukup 2 lembar daun ketapang aja udah cukup direbus. Udah cukup segini 2 lembar daun ketapang. Kalau kandang kalian lebih gede ya boleh tambah lagi teman-teman, atau 3 atau 4 ya, sesuaikan aja teman-teman, secukupnya aja, jangan berlebihan. Nah, kalau kalian mau masukin daun ketapang yang direbus tadi boleh. Kalau nggak mau dimasukin juga boleh teman-teman, bebas. Kalau saya sih masukin aja. Jadi misalkan saya ganti air, berarti daun ketapangnya juga dibuang ya teman-teman. Saya sekali-sekali aja nih teman-teman, kayak gini teman-teman, sesekali aja pakai air rebusan daun ketapang. Saya biasanya langsung masukin aja daun ketapangnya karena itu praktis ya teman-teman. Mungkin agak pemalas ya teman-teman, tapi banyak yang berpendapat kalau air rebusan daun ketapang lebih bagus dibandingkan dengan kita masukin daun ketapangnya langsung. Itu saya nggak tahu teman-teman ya, saya nggak tahu lebih baik yang mana. Saya juga nggak pernah baca teori-teori bahwa yang ini lebih baik, yang itu lebih baik, saya nggak pernah. Jadi saya di sini cuma mau kasih tahu aja teman-teman cara penggunaannya teman-teman. Jadi ada 2 itu tadi teman-teman. Saya nggak menyarankan cara yang satu, nggak menyarankan cara yang 2, itu tergantung kalian juga teman-teman. Kalian mau pakai cara yang mana? Mau cara yang satu yang langsung dimasukin, mau cara yang kedua direbus dulu, nanti airnya baru kita masukin, itu bebas. Tergantung keeper sih teman-teman. Oke teman-teman, segitulah cara penggunaan dan takaran penggunaannya. Nah oke teman-teman, seperti inilah air dari rebusan daun ketapang tadi teman-teman. Nah ini untuk takaran airnya kurang banyak ya teman-teman. Ini hanya digunakan sebagai contoh aja kok. Ini hanya ingin mencontohkan bagaimana menggunakan daun ketapang itu dengan cara yang kedua, menggunakan air rebusannya. Seperti inilah teman-teman, jadi direbus sampai airnya berubah jadi warna kuning. Saya ingin memberikan ya informasi selengkap-lengkapnya kepada teman-teman agar lebih mudah dimengerti, nggak hanya bilang direbus. Jadi saya contohin juga teman-teman sekalian, ini akan saya campur juga nanti ke dalam kandangnya si Spo ini teman-teman. Ya beginilah teman-teman menggunakan cara yang kedua. Nah teman-teman, saya akan jelaskan ya apa itu manfaat dari daun ketapang nih teman-teman. Jadi manfaat yang pertama itu si daun ketapang ini bisa menetralkan pH air teman-teman. Jadi buat kalian yang pelihara kura-kura air, pakainya itu air pump,
Nah, kalian wajib nih pakai si daun ketapang ini teman-teman, karena si daun ketapang ini bisa menetralkan pH air teman-teman. Nah, kalau kalian nggak pakai daun ketapang, nah air pump itu biasanya kadar kaporitnya cukup tinggi ya teman-teman. Nah, itulah yang bisa menyebabkan bercak putih ataupun white spot pada tempurung kura-kura teman-teman. Jadi itu manfaat yang pertama ya teman-teman. Nah, yang kedua itu si daun ketapang ini bisa untuk digunakan sebagai antibiotik teman-teman. Antibiotik alami itu sebagai pencegah jamur, terus untuk menyehatkan kulitnya teman-teman, dan banyak lagi manfaat lainnya teman-teman. Nah, jadi si daun ketapang ini sangat penting ya teman-teman untuk sebagai antibiotik alami teman-teman. Nah, beda daun ketapang dengan daun sirih itu biasanya, nah si daun ketapang ini jika kura-kura kalian sehat, nah ini digunakan untuk mencegah teman-teman, mencegah kura-kura kalian itu sakit, misalkan jamur dan juga penyakit lainnya teman-teman. Nah, untuk daun sirih itu biasanya digunakan untuk pengobatannya teman-teman. Misalkan dia itu ngambang, nafsu makannya menurun, itu biasanya pakai rebusan air daun sirih teman-teman. Nah, itulah perbedaan manfaat daun sirih dan daun ketapang teman-teman. Daun ketapang itu untuk mencegah dan daun sirih itu untuk mengobati teman-teman. Nah, itulah dua manfaat dari daun ketapang teman-teman. Jadi mulai dari sekarang ya teman-teman, kalian itu sebaiknya pakai nih teman-teman, karena ini sangat berguna untuk kura-kura ya teman-teman, terutama kura-kura air. Nah, untuk manfaat daun sirih, apa itu manfaat daun sirih dan bagaimana bentuknya itu teman-teman akan saya jelaskan di video selanjutnya teman-teman. Daun ketapang, cari yang tua kayak gini teman-teman, cari yang tua ya. Nah, ini udah coklat, jadi dia udah tua teman-teman. Nah, yang biasa dipakai itu yang kayak gini teman-teman, jangan yang muda teman-teman. Ingat, jangan yang warna hijau terus kalian petik, kalian keringin, itu salah banget teman-teman. Cari yang ini nih, ini yang di bawah-bawah. Nah teman-teman, itu dia pengetahuan seputar daun ketapang ya teman-teman, mulai dari manfaat dan khasiatnya sampai dengan cara penggunaannya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia video dari saya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Thank you teman-teman.